permasalahan yang biasanya ada pada administrasi dan manajemen berbasis sekolah. Nah, judul masalah yang kami ambil itu bahan ajar dan alat praktikum yang tidak memadai pada laboratorium kimia di sekolah. Nah, jadi kan bertepatan dengan semester ini kan kita ada mata kuliah pengelolaan laboratorium kan. Nah, kita tuh survei kan di mata kuliah itu kita ditugaskan untuk survei langsung turun ke laboratorium yang ada di sekolah untuk menilai bagaimana kelayakan baik dari desain ruangan, keamanan dan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, berdasarkan hal tersebut kami angkatlah menjadi topik yang akan kami bahas pada hari ini. Nah, latar belakangnya metode praktikum adalah salah satu bentuk pendekatan kepada proses. Bagi peserta didik SMA, diadakannya praktikum selain dapat melatih bagaimana penggunaan alat dan bahan yang tepat, juga membantu pemahaman mereka terhadap materi kimia yang diajarkan di kelas. Selain itu, bagi peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka melalui praktikum mereka dapat memperoleh jawaban dari rasa ingin tahunya secara nyata. Nah, untuk pembelajaran dengan metode praktikum tersebut memberikan pengalaman secara langsung, karena siswa secara total dilibatkan dalam melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek atau keadaan tertentu. Namun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang tidak memiliki sarana laboratorium yang lengkap. Hal tersebut disebabkan oleh mahalnya alat sarana dan prasarana pendidikan. Terlebih untuk harga peralatan laboratorium IPA merupakan faktor yang paling banyak dikeluhkan oleh pihak sekolah. Dari referensi kami kan menggunakan dua referensi ya, ada jurnal. Nanti kami tampilkan jurnalnya. Nah, dari hasil studi yang dilakukan itu terdapat 18 laboratorium sains SMA Negeri Binaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan atau P4TK IPA yang tersebar pada 7 provinsi di Indonesia. Antara lain ditemukan bahwa 33,33% dari SMA Negeri Binaan memiliki sarana dan prasarana laboratorium yang memadai. Kualitas pengelolaan laboratorium di SMA Negeri Binaan masih tergolong rendah dan pengelolaan laboratorium pada umumnya masih dilakukan oleh guru bidang studi dan beberapa SMA Negeri Binaan tidak memiliki laboratorium. Nah, laboratorium itu sendiri merupakan sebuah sarana pendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya untuk proses pembelajaran sains. Menurut Hofstein, ia menjelaskan bahwa kegiatan praktikum telah menjadi bagian penting untuk mendukung kurikulum dan telah memberikan banyak manfaat bagi guru. Kegiatan eksperimen dan praktikum sebagai salah satu metode yang mengedepankan proses dan kerja untuk menemukan sendiri sebuah konsep ilmiah berdasarkan suatu proses, pengamatan, analisis, pembuktian dan menarik kesimpulan dari suatu objek. Nah, laboratorium yang tidak memenuhi standar menyebabkan semua konsep praktikum kimia tidak tersampaikan secara sempurna. Ketiadaan alat dan bahan kimia sering menjadi kendala tidak dilakukan praktikum, meskipun guru memiliki petunjuk praktikumnya. Meskipun setiap sekolah selalu berusaha untuk memajukan pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya, termasuk pelaksanaan praktikum. Jadi keberadaan laboratorium tersebut sebagai salah satu sarana menunjang untuk keberhasilan pendidikan, apalagi kita sekarang menggunakan kurikulum 13A. Sehingga keberadaan laboratorium menjadi sangat penting di dalam sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Laboratorium yang lengkap setidaknya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permendiknas RI nomor 24 tahun 2007. Kelengkapan laboratorium sangat penting sebagai penunjang keberhasilan belajar IPA. Karena tanpa laboratorium, proses pembelajaran IPA tidak mampu memberikan bekal yang komprehensif yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dari permasalahan yang kami bahas tadi itu, kami juga memberikan solusi yang menurut yang kami diskusikan. Tapi solusi ini baru menjadi bahan diskusi, maksudnya jadi belum diterapkan juga. Untuk solusi itu akan dibahas oleh rekan saya yang di sini. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan diskusi pada hari ini. Solusinya yang pertama, pada permasalahan yang menjadi tolak ukur adalah di mana praktis tidak berjalan dengan lancar. Di kebanyakan sekolah dan SMA sederajat, bahkan minimaliskan kegiatan praktikum berikan langkah tidak memadainya alat dan bahan serta laboratorium yang bagus. Di lingkup internal ini seperti yang saya
telah survei bahwa khususnya ada SMA di Indralaya, yaitu SMA negeri SMA PGRI itu, nah lab mereka itu kurang memadai, terus alat-alatnya udah banyak yang rusak-rusak tapi belum diganti dikarenakan belum datangnya dana yang dari pemerintah. Itulah yang menyebabkan kekurangan dari fasilitas alat dan bahan serta ruangan, juga menyebabkan praktikum tidak berjalan. Yang kedua, solusinya sebenarnya adalah di kepala labnya. Tiap sekolah khusus di tingkat SMA sudah bisa diperlengkapi dengan kepala lab yang dapat bertugas untuk mengelola laboratorium dan berkoordinasi dengan guru pembimbing praktikum, sehingga baik guru maupun kepala lab dapat bekerjasama untuk mengelola laboratorium. Sebenarnya ini sudah bisa diterapkan, tapi banyak masih belum bisa diterapkan, yaitu pada sekolah khususnya A3T yang tertinggal, terpelosok. Mereka itu susah untuk membuat adanya kepala lab atau laboran, sedangkan mereka pun masih kurang dalam mengajar atau mendapatkan guru untuk mengajar. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang sudah mulai mengarah ke kota, sudah bisa diperlengkapi dengan kepala lab yang fungsinya untuk mengatur seputar laboratorium. Yang ketiga, apabila sekolah tidak memiliki kepala lab, maka guru pembimbing mata pelajaran harus mengambil peran ini, yang mana harus mengelola dan memfasilitasi laboratorium pada siswa. Misal nih, kalau kita ditugaskan di sekolah yang memang belum memiliki fasilitas yang cukup baik, kita sebagai guru-guru kimia nantinya kita harus memiliki cara pandang bahwa ketika sekolah tidak bisa menyediakan, maka sayalah atau sebagai guru kimia yang menyediakan. Misalnya praktikum sederhana yang bisa dicoba tanpa bahan-bahan kimia. Misalnya kan kita tahu proses korosi, di mana alat-alat dan bahan-bahannya itu tergolong sederhana. Jadi walaupun lab tidak mengalokasikan fasilitas, kita sebagai guru kimia dapat melakukannya. Contohnya lagi, apabila di sekolah tidak ada di laboratoriumnya indikator-indikator seperti BP, middle orange dan lain-lainnya, itu bisa diganti dengan indikator alami yang sudah kita pelajari dengan ekstrak bunga-bungaan. Terus ini perannya di guru sekreatif mungkin menciptakan praktikum yang bisa dipraktikumkan namun tidak menguras fasilitas apabila sekolah yang diajarkannya belum memenuhinya. Yang selanjutnya, di sisi lain dari segi gurunya atau pendidiknya harus memiliki bekal pengetahuan yang baik dalam bidang yang diampu. Nah, seorang guru kimia harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam praktikum kimia agar dapat membimbing pada praktikum ketika sekolah tidak menyediakan alat-alat praktikum atau lab yang terbatas. Dalam kasus ini, guru harus membekali diri dengan kemampuan untuk melihat solusi dari kurangnya alat-alat atau bahan-bahan ketika praktikum. Dan seperti saya bilang tadi, guru harus membekali dirinya. Guru sudah tahu pada praktikum ini apa alat-alat sederhana yang bisa dibawa oleh siswa, apa alat-alat alternatif atau bahan-bahan yang ramah lingkungan, agar kita dapat praktikum namun tidak menggunakan bahan-bahan yang cenderung jauh dari jangkauan sekolah. Yang kedua, seorang guru yang baik mempersiapkan planning B dan C jika terjadi seperti kurang misalnya alat maupun bahan. Nah, maksudnya ini ketika pada saat praktikum, misalnya guru mendapati tidak ada larutan A atau larutan B di sekolah, guru dapat menggantinya dengan larutan yang misalnya asam cuka, bisa diganti dengan asam jeruk nipis dan konsentrasinya kecil. Kalau mau asam Cl bisa dibuat dengan asam jeruk nipis, namun perbandingannya lebih dari sebelumnya tadi. Kalau misalnya C3CO kan asam lemak, maka kita gunakan 1 buah asam jeruk nipis, kita larutkan dari 1 liter. Kalau mulai mengganti HCl-nya 1 jeruk nipis kita larutkan dalam 20 ml. Jadi konsentrasinya semakin pekat dan semakin asam gitu. Tergantung apa yang tersedia. Nah, kalau misalnya kunci suatu basa atau asam, bisa kita menggunakan untuk basanya enggak harus NaOH, tapi bisa sabun cuci atau sabun mandi yang sering kita pakai. Sekreatif gurulah dalam menciptakan bahan-bahan praktikum atau alat yang bisa dijangkau oleh siswa. Nah, lanjut lagi. Nah, ini seperti sudah saya jelaskan tadi, ketika untuk melakukan uji pH menggunakan banyak indikator penguatan pH-nya, guru harus dapat
melihat apa bahan alami atau PMB-nya seperti PP, MFO tidak ada di dalam peraturan sekolah. Kebanyakan guru dapat menggantinya dengan indikator alami seperti bunga bougainville, bunga sepatu, bunga mawar, atau bunga merah. Nah, dan guru juga harus mampu mengganti prosedur yang telah ditetapkan sekolah. Kalau pada prosedurnya ada menggunakan zat ini, namun keadaan kenyataannya di lab tidak ada, maka guru harus secepat mungkin bisa mengganti prosedurnya. Gunanya apa? Supaya praktikum di tahun-tahun mendatang apabila alat dan bahannya belum ada, guru penerus atau praktikan yang selanjutnya akan mengikuti dapat paham karena sudah dijelaskan. Nah, yang kedua itu solusi untuk bahan ajar yang kurang memadai. Pada permasalahan ini mengenai bahan ajar, guru ketika kegiatan belajar mulai berlangsung. Seperti kita ketahui banyak peserta didik di berbagai sekolah yang tertarik dengan kimia. Mengapa? Ini ada 3 alasan. Karena guru kurang memperlengkapi dirinya dengan keahlian dan keterampilan mengajarnya. Contohnya, pada guru kimia saya, itu ada 12 bab kimia, tapi dia menggunakan 12 metode yang sama, yaitu cetak buku sampai habis. Itu tidak baik. Kalau bisa 12 materi kimia itu bisa juga dengan 12 metode yang berbeda. Misalnya pada saat kita mempelajari penyimpanan unsur di alam, disebut discovery, atau pada saat kita mempelajari tentang larutan bisa pakai metode empiri. Pokoknya sekarang kita menciptakan metode pembelajaran yang berbeda. Pada saat kapan diskusi dan pada saat kapan tidak dapat diskusi. Contohnya ketika kita membahas kimia unsur, kalau kita suruh diskusi, ya nanti pun main, karena itu pelajaran yang cenderung membosankan. Tapi kalau kita eksplor kegiatan siswa dengan memakai metode program based learning di kimia unsur, mungkin akan menjadi menarik. Nah, yang kedua, guru cenderung menggunakan metode yang sama tiap materi kimia yang membuat peserta menjadi jenuh. Misalnya, materi reaksi kimia dengan materi koloid sama metodenya kan tidak bagus. Sementara koloid harus dipraktikumkan, reaksi juga harus dipraktikumkan. Memang sama-sama praktikum, tapi koloid kan tentang bahan kehidupan sehari-hari. Tapi reaksi tidak, dia membuat bahan kimia. Namun guru cenderung membuat metode itu sama sehingga siswa ya jenuh gitu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara metode yang diterapkan guru dan bahan ajar yang disediakan membuat peserta didik kurang meminati ilmu kimia. Nah, misalnya metode kita metode discovery atau empiri, tapi kita tidak menyediakan LKPD, cuma LKS lembar soal, salah. Kalau kita menggunakan lembar soal, maka yang kita pakai itu problem learning. Atau kalau kita menyediakan alat praktikum di depan kelas, kita gunakan metode project learning seperti teman-teman. Nah, solusinya guru menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sistem pembelajarannya. Misalnya bimbing wajah, langkah kaki guru, dan seni guru itu kalau bisa dibuat baik ketika mengajar. Jangan dibuat muka kasarnya, nanti susah. Guru menyajikan metode pengajaran yang berbeda tiap materi kimia yang dilengkapi dengan fenomena kimia untuk membuat tertarik peserta didik. Nah, misalnya bahas kimia unsur, biar tidak bosan. Anak-anak, kalian tahu nggak kembang api itu mengapa cahaya yang berbeda? Nah, bisa ditaruh dengan SDG seperti itu. Jadi mereka cenderung berpikir, oh ya kenapa ya? Nah, belajar lagi. Jadi SDG itu penting. Di sela-sela kita lihat mood siswa kita sudah tidak baik lagi terhadap pelajaran kita. Kalau kita tekan masih dengan pelajaran itu, sementara mood siswa kurang baik, itu nanti yang menimbulkan apa? Gak ada yang membuka kita nanti kimia. Bisa-bisa nanti kimia itu jadi mata pelajaran yang terkenal sangat sulit. Nah, yang ketiga, guru menyiapkan bahan ajar bervariasi. Contohnya bisa KPD, PPT, studi kasus yang dibuat dari video, menyajikan yang kerja soal, dan diskusi. Nah, ada banyak kan? Ini bisa diterapkan di materi yang berbeda. Contohnya, kalau misalnya ada 12 materi, jangan PPT semua, bisa diseling dengan video. Seperti kemarin, keseimbangan bisa dipakai misalnya itu pabrik di Sumsel, pabrik industri. Kenapa ya asapnya itu ke atas tidak ke bawah? Di sana itu SPM-nya. Banyak teman-teman tergantung strategi kita menciptakan pembelajaran kimia yang menyenangkan. Tentunya. Nah, sekian hasil pemaparan kelompok kami. Terima kasih untuk kesempatan dan perhatian teman-teman. Nah, ini yang saya kutip dari saya mengajar beberapa waktu ini. Guru yang mengajar setulus hati akan dimudahkan jalannya oleh Tuhan dan akan dinanti peserta didik ketika mengajar. Mengajar memerlukan hati yang tulus. Karena itulah yang membuat ciptaan banyak laju pemahaman peserta didik.
Jadi kalau kita mengajar dengan hati, mudah-mudahan Tuhan berikan kemudahan untuk siswa yang kita ajari dapat mencerna pelajaran kita. Demikianlah teman-teman diskusi kelompok yang kami lakukan. Kembali ke moderator. Jadi untuk referensi atau jurnal yang kami pakai tadi berdasarkan yang tadi dari depan. Nah, terus nanti saya tampilkan juga ini ada jurnalnya. Pakai itu pertama itu mengenai analisis kendala dan alternatif solusi terhadap pelaksanaan praktikum kimia pada SLTA Negeri Kabupaten Aceh Besar. Dan jurnal yang satunya lagi itu kami gunain sebenarnya ini lebih ke skripsi sih dengan judul hubungan kelengkapan laboratorium kimia dengan pelaksanaan praktikum di SMA atau memang di Kota Yogyakarta. Nah teman-teman kami ada satu tayangan lagi. Ini kan tentang apa namanya? Tentang alat praktikum yang kurang memadai kan. Nah, jadi kita tuh kan tadi udah dijelasin solusi sama teman saya. Kita tuh bisa menggunakan bisa sekreatif kita lah mengganti alat-alat yang kurang tersedia itu dengan alat-alat yang bisa digunain. Nah ini salah satu yang kami contohnya itu tentang pembuatan alat destilasi. Memang di SMA itu destilasi belum kita pelajari, maksudnya nggak ada praktikumnya. Nah tapi ini cuma sebagai salah satu inilah apa namanya contoh. Jadi teman, di depan ini udah kami kasih contoh mengenai proses pembuatan alat destilasi. Yang kita tahu kan alat destilasi itu mahal harganya. Jadi kalau emang kita butuh untuk membuat penelitian lah yang dalam kadar sedikit, kita bisa nih jadiin salah satu bisa kita jadiin salah satu bahan lah untuk kita melakukan riset. Nah, kami rasa sekian riset dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanggapan atau memberi pertanyaan. Jadi kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan dipersilakan. Baiklah, dari Anissa. Di sini saya
kemarin, simulasi kelompok kemarin itu tentang green chemistry. Nah, salah satu gunanya adanya dilakukannya green chemistry itu ya itu tadi, kalau di laboratorium itu alat dan bahannya tidak memadai untuk melakukan praktikum, kita sebagai guru bisa mengalihkannya menggunakan green chemistry. Salah satunya misalnya kita kalau masih di wilayah kabupaten seperti Indralaya kan masih ada sinyal, terus rata-rata siswa itu sudah punya Android, maka mereka bisa mengunduh aplikasi tentang percobaan kimia. Di sana banyak sekali aplikasi tentang praktikum kimia secara virtual. Sebenarnya itu bisa membantu visualisasi bagaimana si kimia itu bekerja. Kemudian kita juga bisa menggunakan green chemistry untuk di daerah-daerah terpencil. Salah satunya misalnya asam basa. Kalau tidak ada gas beker bisa menggunakan cup aqua gelas. Untuk untuk indikatornya, kalau tidak menemukan kertas lakmus, kita bisa menggunakan indikator alami seperti yang kita pelajari di lab. Itu bisa menggunakan tumbuhan yang warnanya sangat mencolok seperti kunyit, terus bunga asoka, bunga kembang sepatu, sama bunga mawar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan dari Saudari Anissa. Baik, adakah yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi? Saya ada yang mengatakan bahwa yang saya sudah bilangkan, kalau emang kan kebanyakan kalau terutama di daerah itu mereka itu kadang kekurangan bahan untuk melakukan praktikum, sehingga emang benar kalau saatnya itu guru yang memberikan bahan atau melakukan inovasi sehingga praktikum itu bisa berjalan. Seperti yang Saudari Anissa tadi katakan, bisa dengan menggunakan green chemistry. Kalau untuk asam basa kayak bunga kembang sepatu sebagai indikator alamnya. Kalau emang tidak ada, langsung menyerah atau biru. Apakah teman-teman ada yang lagi yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Karena sudah tidak ada lagi, kami rasa cukup presentasi dan diskusi kami pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian atas perhatian dan partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.